Greenland, pulau es yang bikin dunia panas. Bayangkan, sebuah pulau yang hampir seluruhnya tertutup es, sunyi, dingin, jauh dari pusat peradaban. Namanya Greenland. Selama ratusan tahun, dunia menganggapnya tidak penting. Terlalu dingin, terlalu sepi, terlalu ekstrem untuk diperebutkan. Tapi hari ini, pandangan itu berubah drastis. Saat suhu bumi meningkat, es Greenland mulai mencair. Dan bersamaan dengan itu, ambisi negara-negara besar ikut mencair ke permukaan. Amerika Serikat, Rusia, hingga China mulai melirik pulau ini bukan sebagai tanah beku melainkan sebagai kunci masa depan dunia, kunci jalur perdagangan baru, kunci sumber daya langka, dan kunci dominasi militer di kawasan Arktik. Di balik lapisan es setebal ribuan meter, Greenland menyimpan kekayaan yang bisa menentukan siapa yang memimpin teknologi dan ekonomi global di masa depan. Rare earth minerals uranium, jalur laut strategis yang sebelumnya terkunci oleh es. Bahkan Amerika Serikat pernah secara terang-terangan mengatakan, kami ingin membeli Greenland, sebuah pernyataan yang terdengar gila. Tapi sebenarnya sangat serius. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa Greenland penting, tapi siapa yang akan menguasainya? Dan apa dampaknya bagi dunia? Dalam dokumenter ini, kita akan mengupas bagaimana sebuah pulau es bisa memanaskan geopolitik global. Dan kenapa masa depan dunia bisa ditentukan dari tempat yang paling dingin di bumi. Pangkalan militer Amerika di Greenland, warisan perang dingin yang belum berakhir. Kehadiran Amerika di Greenland bukan cerita baru. Jauh sebelum dunia membicarakan perubahan iklim dan jalur Arktik, Amerika sudah lebih dulu menancapkan pengaruh militernya di sini. Di bagian barat laut Greenland, berdiri sebuah fasilitas yang sangat sensitif. Pangkalan udara Thule secara resmi ini adalah pangkalan pertahanan, namun secara strategis, Thule adalah mata dan telinga Amerika di kawasan Arktik. Dari pangkalan ini, Amerika mengoperasikan sistem radar peringatan dini peluncuran rudal nuklir, pengawasan aktivitas udara Rusia, infrastruktur pertahanan antar benua. Pada masa Perang Dingin, Thule berfungsi sebagai benteng terdepan menghadapi Uni Soviet. Dan meskipun Perang Dingin secara resmi berakhir, fungsi pangkalan ini tidak pernah benar-benar berhenti. Justru hari ini, perannya kembali menguat. Rusia meningkatkan aktivitas militernya di Arktik. China menyebut dirinya sebagai Nearctic State dan mulai menanamkan kepentingan ekonomi dan Amerika, memperkuat posisi lama yang sudah mereka bangun puluhan tahun lalu. Greenland menjadi bukti bahwa perang modern tidak selalu dimulai dengan tembakan, tetapi dengan radar, pangkalan, dan kendali wilayah strategis. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Amerika ada di Greenland, karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran ini akan terus meningkat dan apa dampaknya bagi kedaulatan Greenland? Greenland adalah wilayah otonom Denmark. Denmark adalah anggota NATO penuh. Artinya, Greenland secara tidak langsung dilindungi NATO. Jika Amerika mengambil Greenland, itu akan terlihat seperti sekutu mencaplok wilayah sekutu lain. Di mata NATO, ini bukan diplomasi. Ini pelanggaran etika aliansi. Kalau Amerika bisa mengambil Greenland, lalu siapa berikutnya? Apakah negara kuat boleh membeli atau menekan negara kecil? NATO dibangun untuk mencegah hukum rimba internasional, bukan membenarkannya. Greenland jadi contoh berbahaya bahwa kekuatan ekonomi dan militer bisa mengalahkan kedaulatan. Bagi Eropa, Amerika sudah sangat dominan. Basis militer, sistem senjata, keputusan strategis. Jika Greenland jatuh ke tangan Amerika, pengaruh AS di Atlantik Utara jadi nyaris absolut. NATO berubah dari aliansi seimbang menjadi organisasi yang dikendalikan satu negara. Greenland bukan cuma es, di bawahnya rare earth, uranium, jalur pelayaran Arktik masa depan. Jika Amerika menguasainya, maka NATO lain kehilangan akses strategis. Ini bukan lagi pertahanan kolektif, ini monopoli geopolitik. Bagaimana NATO bisa mengkritik Rusia jika Amerika melakukan hal serupa dengan wajah berbeda bagi dunia? Citranya bisa runtuh. Sekali legitimasi NATO hancur, musuh-musuhnya akan berkata, lihat, mereka sama saja. Jika Denmark dipaksa melepas Greenland, NATO akan terlihat gagal melindungi anggotanya sendiri. Negara kecil akan bertanya, jika Denmark saja tak dilindungi, lalu kami? Rusia punya garis pantai Arktik terpanjang di dunia. Di sanalah pangkalan nuklir
kapal selam strategis, rudal, balistik. Greenland di tangan Amerika berarti radar, rudal dan intelijen AS, tepat di depan halaman belakang Rusia. Ini bukan diplomasi, ini provokasi strategis. China saat ini menguasai rantai pasok rare earth dunia. Greenland punya cadangan alternatif besar jika Amerika menguasainya. Dominasi China bisa dipatahkan. Bagi Beijing, ini bukan soal pulau, ini ancaman terhadap mesin industri dan militernya. Amerika, Rusia, dan China sama-sama melihat Arktik sebagai wilayah militer masa depan, zona satelit dan sensor, pusat pengawasan global. Greenland di tangan Amerika membuat Rusia dan China selalu satu langkah di belakang. Dan dalam geopolitik, tertinggal satu langkah bisa berarti kalah total. China tak mau Amerika monopoli aturan. China ingin Arktik dikelola secara multilateral. Jika Amerika mengambil Greenland, maka AS bisa menentukan aturan, mengunci akses, menekan negara lain. Bagi China, ini permainan sepihak yang harus dilawan. Jika Amerika bisa mengambil Greenland, Rusia dan China melihat satu pesan jelas. Aturan internasional hanya berlaku untuk yang lemah. Dan jika itu dibiarkan, maka dunia akan kembali ke era perebutan wilayah ala Perang Dingin. Greenland bukan soal dingin, ini soal siapa yang menguasai Arktik, mengontrol sumber daya, menentukan masa depan dunia. Jika Amerika melangkah terlalu jauh, Rusia dan China tidak akan diam, karena dalam perebutan kekuasaan global, diam berarti kalah. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Ketika Amerika berambisi mengambil Greenland, Rusia dan China, dua kekuatan yang biasanya berjalan sendiri pun mulai melangkah searah. Musuh bersama bernama Amerika. Bagi Rusia, Amerika adalah ancaman militer. Bagi China, Amerika adalah penghalang ekonomi dan teknologi. Greenland membuat keduanya sepakat pada satu hal. Dominasi Amerika harus dihentikan, bukan dengan perang terbuka, tapi dengan strategi jangka panjang yang dingin dan terukur. Pembagian peran, militer, dan ekonomi. Dalam koalisi ini, peran mulai terbagi. Rusia menguasai medan Arktik, armada kapal selam nuklir, rudal strategis jarak jauh. China modal besar, teknologi, kendali rantai pasok global. Satu membawa senjata, yang lain membawa uang dan pengaruh. Kombinasi yang sangat berbahaya. Arktik, medan uji kekuatan baru. Jika Amerika menguasai Greenland, maka Arktik bukan lagi wilayah beku yang sepi. Rusia dan China dapat menggelar latihan militer gabungan, menguasai jalur logistik alternatif, menantang dominasi NATO secara tidak langsung. Arktik berubah menjadi front baru, perang dingin tanpa deklarasi perang, tekanan global dan perang sunyi. Koalisi ini tidak akan menyerang langsung. Mereka akan menekan Amerika di PBB, mengganggu pasokan energi dan mineral, menggoyang ekonomi sekutu AS, memperkuat blok anti-berat secara global. Perang tanpa peluru, perang tanpa suara, tapi dampaknya nyata. Greenland pemicu dunia baru. Greenland hanyalah satu pulau, tapi dampaknya bisa mengubah peta kekuatan dunia. Jika Rusia dan China benar-benar bersatu, maka dunia memasuki era baru. Bukan satu negara melawan dunia, tapi dunia melawan satu dominasi. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, melainkan berapa mahal harga yang harus dibayar dunia. Tahun 2019, dunia dibuat terdiam lalu tertawa. Amerika Serikat secara terbuka menyampaikan satu ide yang terdengar seperti lelucon. Membeli Greenland. Banyak yang menganggapnya guyonan politik. Namun bagi para pengamat geopolitik, ini adalah sinyal keras. Amerika tidak sedang bercanda. Mereka sedang mengirim pesan. Greenland bukan dilihat sebagai tanah berdaulat dengan sejarah dan penduduk, melainkan sebagai aset strategis, sebuah properti global yang bisa dinegosiasikan. Padahal ini bukan pertama kalinya Amerika mencoba. Pada tahun 1867 dan 1946, Amerika juga pernah mempertimbangkan membeli Greenland dari Denmark. Artinya, obsesi ini sudah berusia lebih dari satu abad. Tawaran tahun 2019 hanyalah versi paling terang-terangan. Reaksi Perdana Menteri Denmark cepat dan tegas, penolakan total. Greenland bukan untuk dijual. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget
vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Namun penolakan ini justru memperjelas satu hal penting. Amerika tidak akan berhenti hanya karena satu kata tidak. Alih-alih membeli, strategi berubah, meningkatkan investasi, memperkuat kerjasama militer, memperluas pengaruh politik dan ekonomi. Cara lama gagal, cara baru dijalankan. Pernyataan kami mau beli Greenland bukanlah kebodohan diplomatik. Itu adalah pengakuan jujur tentang cara pandang kekuatan besar terhadap dunia. Bahwa di abad ke-21, logika kolonial tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti bahasa. Dan Greenland masih berdiri di tengah pusaran ambisi global menjadi pulau yang tidak dijual, namun terus diperebutkan. Di tengah perebutan geopolitik global, ada satu pihak yang paling jarang didengar suaranya, rakyat Greenland sendiri. Penduduk Greenland hanya sekitar 56.000 jiwa, mayoritas adalah masyarakat Inuit, yang telah hidup berdampingan dengan alam Arktik selama ribuan tahun. Bagi mereka, Greenland bukan aset strategis, ini adalah rumah. Masuknya kekuatan besar menjanjikan banyak hal, lapangan kerja, infrastruktur, investasi, dan kemandirian ekonomi dari Denmark. Bagi sebagian orang, ini adalah peluang langka untuk keluar dari ketergantungan dan keterbatasan. Namun, di balik janji-janji itu, ada harga yang harus dibayar. Eksploitasi tambang mengancam lingkungan rapuh Arktik. Pencemaran bisa merusak laut, ikan, dan satwa yang menjadi sumber hidup masyarakat lokal. Budaya tradisional terancam tergeser oleh kepentingan industri dan militer. Yang lebih berbahaya, rakyat Greenland berisiko menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Keputusan besar sering diambil di Washington, Copenhagen, atau Beijing, bukan di desa-desa kecil. Greenland inilah dilema klasik wilayah strategis kecil. Ketika kekayaan datang, kedaulatan justru diuji. Greenland berdiri di persimpangan sejarah, memilih pembangunan cepat dengan risiko kehilangan jati diri, atau mempertahankan tanah dan budaya dengan konsekuensi ekonomi yang berat. Pertanyaannya, bukan hanya apa yang diinginkan negara besar, tetapi apa yang diinginkan rakyat Greenland dan apakah dunia mau mendengarkan? Greenland bukan sekadar pulau es, ia adalah cermin masa depan dunia. Di tempat yang paling dingin di bumi, kita melihat panasnya ambisi manusia, ambisi akan kekuasaan, ambisi akan sumber daya, dan ambisi untuk mengendalikan arah sejarah. Apa yang terjadi di Greenland hari ini bukan isu lokal. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang menguasai energi dan teknologi masa depan, siapa yang mengendalikan jalur perdagangan global, siapa yang memegang kunci keamanan dunia di era baru. Amerika melihat Greenland sebagai benteng strategis. Rusia melihatnya sebagai ancaman yang harus diimbangi. China melihatnya sebagai peluang ekonomi jangka panjang. Dan di tengah semua itu, es terus mencair. Setiap lapisan es yang hilang bukan hanya tanda krisis iklim, tetapi juga hitungan mundur menuju babak baru perebutan kekuasaan global. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi apakah Greenland akan berubah. Perubahan itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah dunia akan belajar dari masa lalu atau kembali mengulang sejarah di mana wilayah kecil dikorbankan demi ambisi besar? Greenland berdiri di persimpangan zaman antara perlindungan alam dan eksploitasi tanpa batas, antara kedaulatan rakyat dan kepentingan imperium modern, dan mungkin dari pulau es inilah arah masa depan dunia akan ditentukan. Ketika Amerika melirik Greenland, ini bukan sekadar soal membeli tanah. Ini tentang mengunci masa depan jalur perdagangan Arktik, sumber daya langka, dan posisi militer yang bisa mengontrol belahan bumi utara. Dan Rusia serta China, mereka tidak marah karena Amerika berniat membeli pulau. Mereka marah karena papan catur global sedang digeser tanpa izin. Bagi Rusia, Greenland adalah ancaman langsung ke wilayah strategis Arktik, wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai garis pertahanan terakhir dari dominasi NATO. Radar, pangkalan militer, dan kapal selam Amerika di Greenland berarti satu hal, Rusia akan selalu diawasi, bahkan di rumahnya sendiri. Bagi China, ini lebih licik dan jangka panjang. Greenland adalah pintu masuk ke Arktik, jalur perdagangan masa depan yang bisa memotong setengah dunia. Jika Amerika menguasainya, maka ambisi China untuk menjadi kekuatan global akan dipagari sebelum benar-benar bebas. Inilah sebabnya reaksi mereka keras, bukan dengan tank, tapi dengan pernyataan diplomatik dingin, bukan dengan perang, tapi dengan aliansi, investasi, dan tekanan politik. Dan di tengah semua ini, rakyat Greenland berdiri di posisi paling sunyi. Di antara janji keamanan,
janji uang, dan bayang-bayang kehilangan kedaulatan, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika bisa mengambil Greenland, tapi apakah dunia siap dengan konsekuensinya. Karena jika Greenland jatuh ke tangan satu kekuatan, maka Arktik bukan lagi wilayah damai, melainkan front perang baru tanpa peluru, tapi penuh ancaman. Pulau es ini mungkin dingin, namun ambisi di sekitarnya lebih panas dari perang manapun di abad ini.